Bapak udah tahu, kalau dalam Islam itu Pak, jihad itu mulia sekali. Kami membedakan mana kafir harbi, mana kafir zimmi namanya. Apa itu? Kafir harbi adalah orang kafir yang memang keluar dengan senjata mau berperang. Contoh misalnya waktu Nabi Muhammad SAW di perang Uhud, di perang Badar. Umat Islam tahu sejarah itu. 15 Ramadan tahun 2 Hijriah, itu terjadi perang di wilayah Badar namanya. Sekitar 180 km dari kota Madinah. Nah itu terjadi peperangan antara orang muslim sama orang kafir Quraisy. Mereka keluar dengan senjata mereka memang mau menghancurkan Islam. Nabi Muhammad SAW hadapi mereka, karena mereka kafir harbi. Mereka orang kafir memang mau berperang. Kalau nggak dilawan, mereka akan hancurkan umat Islam. Nah dihadapilah. Tapi Nabi pesan sama sahabat-sahabatnya, nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang yang sudah menyerah. Orang kalau letakkan senjata, saya menyerah, ditawan. Tawanan pun kata Nabi SAW, perbuat baiklah dengan tawanan. Sampai sebagian tawanan Nabi Muhammad SAW itu bercerita, kami menyaksikan dengan mata kepala kami, sahabat-sahabat Muhammad memasukkan ke mulut kami roti manis, sementara mereka sendiri mengunyah kurma kering. Karena memuliakannya tawanan. Dan banyak yang masuk Islam karena itu. Nggak ada dalam Islam itu tawanan, disiksa, dipukul, diperkosa. Dibom atau apa? Tawanan nggak, apalagi ini orang turis. Turis. Nggak ada urusannya. Kita nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh rusak tempat ibadah. Banyak lokasi-lokasi yang dikuasai oleh umat Islam, nggak ada gereja yang dihancurin. Di Turki sampai sekarang tuh banyak sekali gereja berjalan, tidak ada yang diganggu. Kalau tetap mau berpegang pada agama kalian, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Tapi sistem pemerintahan kita harus terapkan hukum Allah SWT. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi nggak ada dalam Islam tuh Pak membantai buta seperti itu. Nah ada yang kedua namanya kafir zimmi. Siapa ini? Orang kafir yang tinggal sama umat Islam dan punya kesepakatan damai. Seperti kita sama warga negara Indonesia. Tetangga orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, ateis, nggak ada urusannya. Umat Islam tidak akan ganggu mereka. Nggak akan dibom, nggak ada. Nggak mustahil. Nggak akan diperangin juga, bukan diperangin ya. Kalau itu bagian daripada syariat, percaya dok, tidak akan ada ketentraman kayak sekarang di Indonesia. Pasti perang terus. Karena itu bagian dari agama. Ini nggak ada. Bahkan sebuah umat Islam menghardik dan menyalahkan perbuatan tersebut. Waktu terjadi mereka bom diri, ada yang sampai terputus kepalanya, terus diputar cuplikan. Saya sempat nonton di TV waktu itu, yang bom di Marriott gitu kan. Sampai dia mengatakan nanti kalau cuplikan ini ditemukan, saya pastikan saya sampaikan pada istri anak saya kalau saya sudah di surga. Nggak ada satupun ulama yang mengatakan benar tuh dia mati syahid, nggak ada. Karena ini bom bunuh diri. Dia bunuh dirinya. Gimana mati syahid? Orang mati syahid itu hadapin musuh, dia memperjuangkan agama, dia terbunuh dan itu pun dia harus tulus karena agama Allah, baru mati syahid. Bukan ugal-ugalan. Kita juga dilarang Nabi SAW untuk membakar. Tidak ada mutilasi dalam Islam. Kita bunuh musuh ini mati selesai. Gak ada cungkil matanya apa, gak ada dalam Islam. Gak boleh dalam Islam mutilasi. Makanya waktu perang Uhud, 1 tahun sesudahnya 16 Syawal tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Di situ umat Islam korbannya dimutilasi oleh orang-orang Quraisy. Termasuk paman Nabi namanya Hamzah, dibelah dadanya, dikeluarin jantungnya, disobek-sobek, dipotong hidungnya. Nabi itu lihat, Nabi sedih. Tapi waktu Nabi bebasin kota Mekah di tahun 8 Hijriah, Nabi sama sekali gak balas mereka.